Kali ini saya akan menjelaskan strategi pembelajaran. Nah, istilah strategi pada mulanya digunakan dalam dunia kemiliteran. Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos yang berarti jenderal atau panglima. Sehingga strategi diartikan sebagai ilmu kejeneralan atau ilmu kepanglimaan. Strategi dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti siasat perang atau ilmu siasat. Strategi juga menjadi penentu rencana. Nah, yang nantinya agar tercapai. Adapun pembelajaran adalah kegiatan di mana guru melakukan peran-peran tertentu agar siswa dapat belajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Menurut Mulyasa, pembelajaran merupakan implementasi dari rencana yang telah dibuat dan indikator utama yang sangat mempengaruhi efektif tidak rencananya pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran tidak juga terlepas dari proses belajar mengajar. Dua hal ini yang bisa dijadikan landasan ilmiah dalam memahami konsep pembelajaran. Di strategi pembelajaran menurut Padilla ialah kegiatan merencanakan pembelajaran yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilakukan guru dan murid, termasuk di dalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya, strategi pembelajaran PAUD. Menurut Isjoni, jenis strategi pembelajaran PAUD ada 5. Pertama, strategi pembelajaran langsung. Materi pembelajaran disajikan langsung pada anak-anak. Misalnya, bermain balok, puzzle, melukis, dan lain-lain. Dalam hal ini, guru dapat bertatapan langsung kepada anak untuk berbicara. Yang kedua, strategi belajar individual. Anak-anak melakukan secara mandiri. Kegiatan pembelajaran anak dilakukan secara langsung. Ketiga, strategi belajar kelompok. Anak-anak belajar secara beregu, misalnya dalam kelompok kecil maupun besar. Strategi kelompok tidak memperhatikan kecepatan belajar individual karena setiap individu dianggap sama. Keempat, ada strategi pembelajaran deduktif. Nah, strategi pembelajaran deduktif yaitu strategi pembelajaran yang dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep, kemudian dicari kesimpulan dan ilustrasi dari yang abstrak menuju ke konkret. Kelima, ada strategi pembelajaran induktif. Nah, bahan yang dipelajari dimulai dari hal yang konkret, kemudian secara perlahan anak dihadapkan pada materi yang rumit. Strategi ini dinamakan strategi pembelajaran dari khusus ke umum. Terima kasih kepada Nadira yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Proses pembelajaran sangat memerlukan strategi dalam pembelajaran PAUD, yaitu yang pertama pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif adalah pembelajaran yang menekankan keaktifan anak didik untuk mengalami sendiri, berlatih, berkegiatan sehingga baik dengan daya pikir, emosi, dan kreativitasnya. Pendidik sebagai fasilitator yang dapat menciptakan suasana kelas yang demokratis. Nah, pendidik menjadi seorang pembimbing dan memberi arah kepada anak, sehingga anak dapat belajar dengan aktif. Anak belajar dengan terarah. Meskipun anak aktif, guru juga harus memberikan pengawasan dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, anak itu sebagai objek dan subjek sehingga mereka saling mengisi kegiatan belajar aktif dan kreatif.
Yang kedua, pembelajaran atraktif. Pembelajaran atraktif adalah suatu proses pembelajaran yang mempesona, menarik, mengasyikkan, menyenangkan, tidak membosankan, bervariasi, kreatif, dan indah. Dalam proses pembelajaran PAUD, diperlukan sekali pembelajaran yang atraktif, karena anak usia dini itu cepat bosan dalam belajar. Sebagai guru, kita harus menyediakan media-media yang dapat membuat pelajaran anak tersampaikan secara atraktif, tidak membosankan, secara menyenangkan, mengasyikkan, baik dengan cara adanya tepuk-tepukan, nyanyi-nyanyian, ataupun permainan-permainan yang dapat membuat anak merasa senang, merasa bahagia, merasa tidak bosan dalam belajar di kelas. Nah, guru juga harus menyiapkan media-media yang dapat mendukung proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai. Prinsip-prinsip pembelajaran PAUD. Nah, yang pertama, berorientasi pada tujuan. Suatu strategi pembelajaran dapat dirasakan keberhasilannya bila anak didik mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Tentunya, di setiap sekolah pasti memiliki kurikulum yang digunakan. Lalu ada program semester, di mana mengandung program-program yang harus dicapai oleh anak selama 1 semester. Lalu ada RPPM, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan, di mana terdapat rencana pembelajaran dalam 1 minggu. Nah, ada juga RPH yang digunakan guru dalam sehari-hari, di mana berisi rencana pembelajaran dan ada tujuan pembelajaran itu. Yang kedua, aktivitas. Strategi pembelajaran dapat mendorong peserta didik untuk melakukan uji coba dan permainan-permainan baru yang meliputi aktivitas bersifat psikis. Nah, jadi strategi pembelajaran dapat mendorong peserta didik. Peserta didik akan melakukan permainan-permainan, melakukan uji coba. Seperti tadi disebutkan bahwa guru harus menyediakan media belajar dalam proses pembelajaran, sehingga anak terdorong untuk melakukan uji coba dan melakukan permainan-permainan yang didampingi oleh pendidik. Jangan membiarkan anak melakukan uji coba sendiri, tapi kita dampingi dan berikan pengawasan. Yang ketiga ada individualistis. Pembelajaran adalah usaha mengembangkan setiap individu anak didik. Tentunya bahwa tadi berorientasi pada tujuan, yaitu tujuan pembelajaran itu agar anak berkembang, agar peserta didik berkembang segala potensi yang dimilikinya. Bagaimana guru menjadikan anak mengembangkan, meningkatkan segala potensi, segala kemampuan yang dimiliki oleh anak, sehingga anak didik dapat mencapai keberhasilannya. Standar keberhasilan ini ditentukan oleh guru, oleh pendidik. Semakin tinggi standar keberhasilan, semakin berkualitas tujuan yang akan dicapai oleh anak didik. Untuk selanjutnya, integritas. Strategi pembelajaran harus mengembangkan aspek-aspek secara integrasi. Salah satunya metode diskusi tidak hanya mendorong intelektual anak didik, tetapi mereka didorong secara keseluruhan untuk bersikap jujur, tenggang rasa, dan lainnya. Nah, maksudnya guru harus dapat mengembangkan segala aspek-aspek, bukan hanya aspek intelektual yang dimiliki oleh anak, tetapi meliputi seperti nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, seni, sosial emosional.
itu harus dapat dikembangkan oleh guru. Bukan hanya satu aspek, misalkan hanya mementingkan fisik motorik. Anak berlatih untuk motorik halus, motorik kasar, seperti menggambar, meloncat, sedangkan kognitif, bahasa, dan aspek lainnya tidak dikembangkan. Nah, oleh karena itu guru harus menyatukan, harus mengembangkan segala aspek-aspek yang dimiliki oleh anak, sehingga anak menjadi pribadi yang baik, memiliki karakter yang baik. Anak dapat bersikap jujur, tidak pandai berbohong. Anak akan memiliki rasa tenggang rasa, tidak ada rasa unjuk rasa. Nah, seperti itu. Jadi, guru harus menanamkan atau harus mengembangkan aspek-aspek yang harus dimiliki oleh anak. Untuk selanjutnya yaitu interaktif. Interaktif merupakan makna bahwa mengajar bukan hanya sekedar menyampaikan pengetahuan dari guru ke anak didik, melainkan mengajar sebagai proses mengatur lingkungan yang dapat merangsang anak untuk belajar melalui proses interaksi. Nah, dalam kegiatan pembelajaran harus adanya interaksi antara guru dan anak, bukan hanya guru menyampaikan pengetahuan sedangkan anak tidak melakukan interaksi, hanya sebagai pendengar, tapi harus ada interaksi sehingga anak memiliki ketertarikan atau dapat berkesempatan untuk belajar dari proses interaksi itu. Untuk selanjutnya yaitu inspiratif. Inspiratif yaitu setiap peserta didik mencoba dan melakukan hal-hal yang baru dengan mendapatkan informasi dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Nah, bagaimana cara guru agar anak memiliki inspiratif dalam kegiatan belajar di kelas? Untuk selanjutnya yaitu menyenangkan. Menyenangkan merupakan pembelajaran untuk anak didik agar terbebas dari rasa takut dan menegangkan. Jadi dalam pembelajaran harus menciptakan rasa yang menyenangkan bagi anak usia dini. Untuk selanjutnya menantang. Dalam pembelajaran, menantang mengandung makna bahwa pembelajaran adalah proses yang menantang anak didik. Bukan berarti sulit untuk dilalui oleh anak, tapi menantang sehingga anak bersemangat untuk melakukan kegiatan belajar. Nah, untuk yang terakhir yaitu motivasi. Motivasi mengandung makna dorongan dari dalam jiwa anak didik untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Jadi adanya dorongan untuk melakukan kegiatan belajar. Terima kasih kepada teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dari kami, Dinas Melisa dan Nadira Asri Fitriati.